Halo, selamat pagi. Yuk kita lanjutkan untuk pelajaran hari ini. Masih trigonometri ya. Kita akan belajar tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Seperti apa ini koordinat kartesius dan koordinat kutub? Satu persatu kita pahami. Yang pertama, koordinat kartesius. Kalian sudah tidak asing. Koordinat kartesius di sini. Nanti ada penjelasan dengan gambar ya. Jadi, letak suatu titik pada sistem koordinat kartesius ditentukan oleh jarak horizontal atau sumbu X dan vertikal atau sumbu Y pada dua garis yang saling tegak lurus dan berpangkal pada O atau koordinatnya adalah 0,0. Nih, koordinat kartesius seperti ini. Horizontal X, vertikalnya Y. Pangkal koordinatnya adalah O, 0,0. Kita lihat titik P. Titik P koordinatnya 3,2. Letak titik P di 3 satuan ke kanan, dimulai dari pangkal koordinat 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Demikian juga kita lihat untuk titik R. Kita mulai dari sini, letak titik R adalah 5 satuan ke kiri, 5 satuan ke kiri, dan 2 satuan ke bawah. Nah, apa itu koordinat kutub? Istilah lainnya adalah koordinat polar. Letak suatu titik pada koordinat polar adalah R, alfa. Dengan R adalah jarak titik asal, di sini jarak titik asal 0,0, sedangkan alfa besar sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan garis R. R adalah jari-jari ya, jadi diawali dari pangkal koordinat. Simbol dari koordinat polar atau koordinat kutub adalah R, alfa. Ibu ulang, di mana R-nya adalah jarak titik asal dengan titik asal 0,0. Jadi jarak titik asal dengan titik asal 0,0 artinya titik asal di sini ya dengan ini dan pangkal koordinat, dan alfa adalah besar sudut yang dibentuk oleh sumbu X di sini dengan R. Jadi di sini nanti alfanya. Titik A di sini 4,30 derajat. Letak titik A pada jarak 4 satuan dari sini, dari pangkal koordinat, ya, dan pada arah 30 derajat di sini, dari sumbu X positif dengan arah putaran berlawanan arah jarum jam. Jadi dari sini nih X, kemudian arahnya ke sini, berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi di sini 30 derajat. Dari sini ke sini 4, dari sini ke sini 30 derajat. Sama yang titik B juga. Dari sini ke sini 6, kemudian 240 dari mana? Dari sini nih awalnya. Sampai sini kan 90. Sampai sini 180. Nah, sampai sini 240. Itulah yang dinamakan koordinat kutub atau koordinat polar. Nah, seperti apa tipe soalnya untuk koordinat kutub maupun koordinat kartesius? Jadi seperti ini. Jika diketahui koordinat polar, yang diketahui koordinat polar R, alfa. Koordinat kartesius X, Y adalah bagaimana menentukan atau mengubah dari koordinat polar ke koordinat kartesius. Untuk menentukan X sama dengan R cos alfa. Sebenarnya ini adalah kembali ke
segitiga siku-siku, seperti menentukan cos. Cos adalah samping sudut per sisi miring. Jadi ini sebenarnya penjelasan dari itu, ya. Kemudian untuk menentukan Y sama dengan R kali sin alfa. Contohnya, nyatakan ke dalam koordinat kartesius. Jadi diketahuinya adalah koordinat kutub atau koordinat polar. Dari sini, siswa diminta menyatakan koordinat polar ini atau mengubah koordinat polar ini ke dalam koordinat kartesius. Kita identifikasi dulu. 8 itu apa? Kembali ke rumus. Diketahui koordinat polarnya adalah 8,150 derajat. Jadi 8 adalah nilai R. Dan 150 adalah nilai alfa. Sehingga dari sini, seperti ini ya, kita menentukan X. X apa rumusnya? R kali cos alfa. Jadi 8 cos 150 derajat. 150 derajat bisa kalian lihat tabel ya. Atau bisa tentukan sendiri dengan cara yang Ibu pernah sampaikan. 8 kali negatif setengah akar 3 sama dengan negatif 4 akar 3. Kita ingat-ingat, 150 adalah ada di kuadran 2. Kuadran 2 nilai cosnya adalah negatif. Kemudian untuk menentukan nilai Y sama dengan R sin alfa. R-nya 8 dikalikan sin 150 derajat. Sin di kuadran 2 bernilai positif. Sin 150 derajat sama dengan setengah, jadi 8 kali setengah sama dengan 4. Jadi, koordinat kartesiusnya adalah X, Y. X-nya negatif 4 akar 3, Y-nya sama dengan 4. Jadi, kesimpulannya, apabila diketahui koordinat polarnya P adalah 8,150 derajat, maka koordinat polar ini dinyatakan dalam koordinat kartesius, nilai P adalah negatif 4 akar 3,4. Jadi di sini nilai X, di sini nilai Y. Berikutnya, dibalik ya. Sekarang, jika diketahuinya sekarang X, Y, maka koordinat polar R, alfa rumusnya untuk menentukan R adalah sama seperti rumus Pitagoras, ya, karena posisinya R kan sisi miring, ya. Jadi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, bagaimana menentukan alfa? Alfa di sini nanti arkes tangan ya. Jadi tangan alfa kan Y per X, jadi alfanya adalah arkes tangan Y per X. Contohnya, ubah ke dalam koordinat kutub. Jadi diketahui sekarang koordinat kartesius. Kita cermati ya. Titik A adalah 4, negatif 4. Kalian harus mengira-ira. Di mana letak titik ini? X-nya positif, Y-nya negatif. Di mana coba? X-nya positif, Y-nya negatif. Ada di mana? X-nya positif, Y-nya negatif. Ada di kuadran 4. Ya. A 4, min 4. X-nya 4, Y-nya negatif 4. Kita cari R-nya. Akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, akar 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat sama dengan akar 32. Atau 4 akar 2. Kemudian tangan alfa adalah Y per X. Negatif 4 per 4. Tangan alfa adalah negatif 1. Nah, tangan negatif ada di kuadran 4 itu berapa? Kenapa kita bilang di kuadran 4? Karena X-nya positif, Y-nya negatif. Tangan alfa negatif 1. Alfanya sama dengan, boleh pakai cara yang pernah Ibu ajarkan. Ya. Jadi pakai cara ini juga boleh. 315 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau bisa pakai kalkulator juga boleh. Ya. Atau menggunakan tabel juga boleh. Pakai aturan rumus juga tidak apa-apa. Ya. Untuk K sama dengan negatif 1, koordinat kutubnya adalah P 4 akar 2, negatif 45 derajat. Untuk K sama dengan 0, koordinat kutubnya adalah
4 akar 2, 315 derajat. Jadi, negatif 45 itu kalau kita lihat dari sumbu X adalah searah jarum jam. Nah, 315 dari sumbu X adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi, ketemunya sama. Ya. Jadi, apabila K-nya adalah negatif 1, maka P-nya pakai ini. Kalau K-nya sama dengan 0, P-nya seperti ini. Dua-duanya ini ada di kuadran 4. Atau kalian lihat dari sini juga boleh langsung ya. Jadi arkes tangan negatif 1 adalah bisa negatif 45 derajat atau 315 derajat. Semuanya ada di kuadran 4. Kemudian untuk latihan soalnya, nomor 1 ubah dalam koordinat kartesius, jadi diketahui koordinat kutub. Yang kedua, diketahui koordinat kartesius, diminta mengubah ke koordinat kutub atau polar. Kemudian yang nomor 3 adalah soal aplikasi. Ya, nanti bisa dicoba. Nah, mungkin Ibu di sini mengulang sedikit tentang yang ini ya. Nanti kalian bisa perdalam lagi untuk materi yang sebelum koordinat kartesius dan koordinat kutub. Kalian bisa nanti melihat kembali materi ini, bagaimana kok menentukan seperti ini jadi seperti ini, ya. Jadi ini ada rumus sendiri, nanti kalian pelajari lagi. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan antara perbedaan atau persamaan ya di sini, persamaan negatif 45 derajat dengan 315 derajat itu di mana posisinya di sini. Kita lihat. Kita patokannya dari koordinat kartesius. Nih, seperti ini. Jadi, kita awali dari sini. Tadi kan Ibu bilang berlawanan arah jarum jam. Jadi, muternya ke sini, berlawanan arah. Nah, kalau kita lihat di sini, dari sini ke sini kan 90. Ya. Dari sini sampai sini 180. Dari sini sampai sini 270. Tadi kita mau menentukan di mana letak 315 derajat. Nah, 315 derajat kita hitung dari sini, 90, 180, 270 sampai sini. Nah, 315 dari 270 ke 315 ditambah berapa? Ditambah 45 derajat. Jadi, dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, kemudian ditambah 15 derajat lagi. Ditambah 270 ditambah 45 derajat. Jadi di sini. Nah, di sini kira-kira ada di kuadran 4. Jadi nilai di sini kira-kira itu 315 derajat, kita awali dari sini. Tapi kalau kita arahnya searah jarum jam ke sini, maka nilainya negatif 45 derajat. Seperti yang terlihat tadi ya. Jadi dari sini ke sini 315 derajat sampai sini ya. Tapi kalau kita mulai dari sini ke sini adalah negatif 45 derajat. Itu perbedaannya ya. Tapi sama-sama ada di kuadran 4. Kita lihat lagi soal yang tadi, biar kalian lebih jelas ya untuk penjelasan yang contoh ini. Negatif 45 derajat dengan 315. Nah, untuk soal aplikasi, di sini sebuah kapal pesiar bergerak dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Singapura dengan arah 120 derajat. Kalian bisa buat sketsa ya, jadi 120 derajat berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Setelah 4 jam, hitunglah jarak kapal pesiar dari pelabuhan Tanjung Priok. Jadi di sini ada kecepatan, ada waktu, kalian menentukan jarak. Kemudian jarak kapal pesiar dari arah timur pelabuhan berapa?
ya, jadi pakai sketsa. Kemudian jarak kapal pesiar dari arah selatan pelabuhan. Nanti bisa diskusi bersama-sama ya. Sampai di sini dulu. Untuk berikutnya kita besok akan lanjutkan dengan materi yang masih berkaitan dengan trigonometri. Ya, tetap semangat. Semoga sehat selalu untuk kalian semua. Terima kasih.